wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabata wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada yang berhormat seluruh pimpinan Basnas Kabupaten Bogor, ada seluruh teman-teman tim, kami hormati Wakil Ketua 1 Bapak Agus, Bapak Haji Purnomo yang saya muliakan, sedaya Karau Hotel Wasis ini yang saya muliakan. Alhamdulillah, sebelum kita mulai ngaji, mari kita Idul Fatihah kepada musannif, para guru-guru kita yang salamnya sambung sampai Rasulullah SAW. Ala hadini hawala kulliyatin salihah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini terkait tentang zakat perdagangan atau at-tijarah. Tapi kita ulas kemarin terkait tentang dahab dan fiddah, emas dan perak, bahwa emas dan perak itu punya nisab masing-masing yang kadarnya sudah kita jelaskan. Dan ini ada kasus bahwa ketika salah satu untuk emas dan perak dengan yang lainnya, ini yang satu mencapai nisab, yang satu tidak, apa harus dikumpulkan, harus disempurnakan di satu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kitab Fathul Mu'in. Wala yukmalu lan ora disempurnakake apa hadun naqdaini salah sijine mas perak bil akhiri kelawan liyane. Jadi ketika emas itu belum mencapai satu nisab, kemudian kalaupun toh nanti digabung perak itu kemudian dikumpulkan menjadi satu nisab, maka tidak bisa dikumpulkan, ya hitungannya emas itu sendiri, perak itu sendiri. Kalau kemarin itu kisaran sekitar 85 gram gitu. Kemudian untuk perak itu sekitar 567 gram gitu. Maka tidak bisa kemudian salah satu disempurnakan dengan yang lainnya. Wayuk malu dan sepurake opo kullu nau'in saben-saben macem min jinsin saing jenis bi akhra kelawan liyane minhu saing kulun. Tetapi kalau masing-masing dari emas itu kan kelas-kelasnya beda-beda, jenisnya beda-beda. Perak juga begitu. Maka emas yang jenisnya berbeda-beda itu, atau perak juga berbeda-beda itu, kalau semua dalam kategori emas itu dikumpulkan, kemudian perak juga begitu, terus kemudian mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau masing-masing dari emas atau masing-masing dari perak itu dikumpulkan, maka bisa mencapai satu nisab, maka itu kemudian dikumpulkan menjadi satu. Jadi khusus yang emas ya emas, kemudian yang perak begitu. Wa yajzi'u lan yukubi apa jayyidun kang bagus, wa sahihun lan kang sempurna utuh amrodiin saing perkara, wa mukassarin lan perkara kang ada istilahnya terpecah atau kemudian tidak utuh gitu. Bal huwa afdal. Jadi, saya ulangi lagi. Wa yukmalu lan den sempurnaake apa kullu nau'in macam-macam, saben-saben macam min jinsin saing jenis bi akhara kelawan kang liyane minhu sangin nau. Tiap emas tadi yang beda-beda kelas-kelasnya itu kemudian dikumpulkan sampai nanti bisa terkumpul menjadi satu. Kalau itu kemudian setelah dikumpulkan mencapai nisab, ya itu kemudian dikeluarkan zakatnya.
Tapi sebaliknya kalau belum berarti ya belum dikeluarkan zakatnya. Jadi aturannya itu 1 nisab plus kemudian sudah 1 tahun. Lalu wayajzi'u lan nyukupi apa jayyidun kang bagus wa sahihun lan kang genep an radiin saking perkara Allah atau jenis emas yang jelek wa mukasarin lan jenis emas kang pecah atau begini bahasanya. Kalau kemudian kita punya emas, gabungan emas, gabungan perak, kemudian yang kita keluarkan itu jenis emas yang bagus, itu sah, boleh. Atau kemudian jenis emas yang tadi bentuknya utuh, ada yang tidak utuh, jadi pecahan-pecahan begitu, kita mengeluarkan yang utuh itu cukup. Jadi ketika ada yang pecahan-pecahan, kemudian diambil yang utuh, atau kemudian ada yang jelek, ada yang bagus, kemudian yang kita keluarkan yang bagus. Bal huwa balik utai mengkono jayyid sahih iku afdalu luwih utama. Bahkan ini yang terbaik. Jadi kita tidak mengambil standar tapi ngambil yang terbaik. Itu lebih afdal. La aksuhuma ora suwali'e mengkono jayyid wa sahih. Jadi ada orang punya emas, kelasnya itu ada yang super, kemudian yang biasa, ada yang jelek. Begitu juga dengan perak. Maka orang tersebut mengambilkan yang super, ini afdal. Tapi kalau kemudian yang diambil itu dari yang jelek, dari prosentasenya itu diambil yang jelek, maka di sini katakan tidak cukup, artinya tidak sah kemudian mengambil prosentase yang paling jelek. Jadi antara emas yang ada kemudian diambil kualitas yang paling jelek. Wa kharaja lan kejaba bil khalis kelawan lafadz khalis apa al-maghsusu apa al-maghsusu perkara kang den campur. Jadi ada emas itu emas murni seperti Pak Sipurnomo kemarin tanya. Kalau itu kemudian emasnya masih bercampur bagaimana? Yang diambil adalah emas yang murni, yang dihitung atau kemudian yang diteruskan itu adalah emas murni. Fala zakata mongko ora zakat iku maujud fihi ing dalem kono maksus hatta yaquludha sehingga tumeka apa khalisuhu murnine mungkon maksus nisaban ing sanisab. Jadi kalau emasnya itu masih posisi tercampur gitu, ada bagian-bagian dari emas itu yang ada non emasnya, ada campuran-campurannya, maka itu tidak terkena kewajiban zakat sebelum yang murni itu mencapai 1 nisab. Kalau kemudian dihitung, walaupun itu campuran-campuran, tetapi kalau yang murni itu sudah mencapai 1 nisab, baru dikeluarkan zakat. Kama yajib kaya oleh wajib apa rumu usyuri qimatil ardi seprapate 1/10 regane arab, atau bahasa kita itu barang dagangan. Makanya krus dari nisab dagangan, harta dagangan, dan nisab dari emas perak itu sama, atau emas perak itu sebagai patokan untuk menghitung nisabnya perdagangan. Hari ini kita temanya adalah perdagangan. Tadi kita baca menyisakan keterangan yang kemarin. Nah sekarang dalam hal harta tijarah itu bagaimana? Fi mali tijaratin ing dalam bondo tijarah balagha kang tumeka apa malu tijarah an-nisaba isanisab fi akhiril hauli ing dalam akhir tahun. Fi akhiril hauli ing dalam akhir tahun. Jadi yang dihitung itu adalah hasil dari laba plus harta dagangan yang masih ada atau barang dagangan yang masih ada. Sama begini, ada orang berdagang besi begitu. Maka perputaran uang ini kapan dimulai? Mulai saat pertama dia melakukan transaksi, artinya dia mau beli barang, ini yang diniatkan untuk berdagang. Sama diniatkan berdagang mulai 1 Januari, lalu kemudian di tengah perjalanan ya jual beli, kemudian pulaan lagi, kemudian ada yang terbeli terus begitu.
kemudian dihitung di akhir tahun, yakni nanti 31 Desember di tahun ini atau kemudian 1 Januari di tahun berikutnya. Sebenarnya penghitungannya ini menggunakan, sekali lagi, menggunakan bulan Komariah, bukan Januari Agustus itu, tapi menggunakan Muharram, Safar, Rajab itu. Nah, ini hanya mempermudah kita saja dalam menghitung. Jadi yang dihitung itu adalah di akhir tahunnya. Jadi seumpama Pak Haji Purnomo itu perdagangan dimulai 1 Januari, tapi modalnya cuma 200 ribu sama gitu, kan sangat jauh dari nisab. Tapi karena perdagangannya itu laris, berkembang dan seterusnya, di akhir tahun sampai 200 juta. Dari 200 ribu sampai kemudian 200 juta, yang dihitung hanya yang di akhir, bukan kok kemudian lah mulai mencapai nisabnya mulai bulan berapa, tidak. Jadi mulai dia bertransaksi itu sudah dianggap tahun satunya, tanggal satunya, dimulai tanggal satunya sampai nanti di akhir tahun gitu. Jadi sekali lagi yang dihitung nisabnya itu fi akhiril tahun, di akhir tahun. Wa in malakahu, senajan to miliki sapa wong hu ing mengkono mal biduni nisabin kelawan saisore nisab, walaupun awal transaksi itu yang digunakan modal tidak mencapai 1 nisab atau di bawah 1 nisab, tidak apa-apa, yang penting yang nanti dihitung itu di akhir nisab dan di akhir tahun. Wa yudhammu lan dikumpulake apa arif hubadi al-hasil kang den hasilake fi asna'il hauli ing dalam tengah-tengah tahun ilal asli maring pokok fil hauli ing dalam setahun. Jadi ketika perdagangan itu kan ada uang yang cash yang kita terima atau kita pegang, dan ada juga barang-barang dagangan yang masih di counter atau di etalase atau di toko itu. Maka caranya adalah dari uang ribah tadi, uang laba itu digabungkan dengan semua jenis barang dagangan, harganya berapa. Kalau kemudian yang kita pegang itu 50 juta, kalau hanya ribahnya saja kan belum sampai. Tapi kalau kemudian ditambah dengan barang dagangannya, seperti tadi besi, koral, macam-macam, kalau toko bangunan itu kemudian digabung dari uang yang 50 plus dari semua nilai perdagangannya itu kira-kira 50 juta, maka menjadi 100. Nah, 100 itu sudah mencapai satu nisab. Maka dari situlah kemudian diprosentase 2,5% dari semua material plus dari uang yang tadi jadi laba tadi. Jadi caranya begitu. Sering dipahami di masyarakat itu yang dihitung adalah uang labanya. Jadi labanya berapa, baru kemudian 1 nisab atau belum, baru kemudian dipotong 2,5%. Padahal caranya adalah selain laba itu juga barang dagangan yang masih tersisa itu juga bagian yang harus dihitung. Amma idza nadha bi ansara dhahaban aw fiddatan wa amsakahu ila akhir haul fala yudhammu ila al-asli. Amma idza nadha ala nalikane dadi perhiasan atau ini disimpan dalam bentuk berhiasan di ansara lawan gamre ganti apa mungkon-mungkon malu tijarah dhahaban emas au fiddatan utawa perak wa amsaka lan kersopo hu ing mungkon-mungkon riba atau mal tadi itu ila akhir hauli sampai akhir tahun ya fala yudhammu mongko ora dikumpulake apa mungkon-mungkon riba ilal asri maring pokok. Ada orang yang sistem dagangnya begini, di 1 Januari ini tadi pengukuran Januari atau kemudian Samsiah, Komariah ini hanya contoh saja. Artinya yang dipakai tetap kita pakai kalender yang Komariah. 1 Januari orang berdagang dengan modal 25 juta.
Lalu kemudian di pertengahan kira-kira Juni-Juli itu sudah melonjak ribahnya atau kemudian labanya itu 100 juta. Itu belum barang dagangannya. Barang dagangannya kira-kira 60 juta. Kalau dikumpulkan itu 160 dari ribah dan dari malu ijarahnya. Nah, kalau itu orang tadi dari ribah itu kemudian ya sudah, ini saya simpan, ini tidak saya putar lagi sebagai modal, saya simpan, saya bentukkan emas atau perak, atau paling tidak ini sudah tidak saya gabungkan lagi dengan perputaran perdagangan, maka ini sudah dihitung tersendiri, tidak diikutkan dengan perputaran yang ada. Artinya kalau ini sudah disimpan, terus kemudian penyimpanannya itu sudah sampai 1 tahun dan melebihi 1 nisab, maka ini dizakati tersendiri. Jadi tidak digabungkan lagi karena dia sudah ambil untuk disimpan. Tapi kalau ini belum diambil, artinya ya pasti diputar terus. Ya ribah ini yang laba ini tetap dihitung dengan harta dagangan yang ada. Artinya dengan benda-benda komoditi yang masih ada. Oke, bal yuzaki balik dan zakati opo al aslu pokok bi haulihi kelawan hauli asal wa yufradu lan dideweake opo arif khurido bi khusu bi haulin kelawan asal wa yasiru lan dadi opo ardu tijarati bondo dagangan lil kiniyati krono disimpen biniyatiha kelawan niyate kiniyah faya monggo bukan awal haul bi mujarradin niyatil kiniyati kelawan murnine niat ipen la aksuhu ora sewali mengkono mujarradin niyatil kiniyah. Jadi begini, tadi ketika orang itu kemudian berdagang, kemudian di tengah-tengah perjalanan dia ambil untuk disimpan, maka ini berhenti. Ini tidak ikut dalam haulnya zakat perdagangan, tapi ikut haulnya harta yang disimpan. Lalu kemudian mulai kapan ini tidak dimasukkan bagian dari harta ijarah? Ya dia mulai berniat untuk menyimpan. Jadi mulai 1 Agustus ya sudah, yang 65 juta saya ambil. Ini saya niatkan untuk saya simpan, tidak saya putar lagi. Ya mulai itulah kemudian ini tidak ikut dihitung. Yang ini berarti dihitung tersendiri sebagai harta yang disimpan. Berarti yang mulai 1 Agustus itu gitu. Kalau kemudian yang disimpan ini lebih dari 1 nisab terus sampai akhir tahun, ya berarti ini dizakati tersendiri. Dizakati sampai akhir tahun tersendiri. Lah yang tadi yang non ribah itu kemudian ya dizakati kalau harta yang tadi diputar itu plus komoditi yang masih tersisa kemudian dihitung di akhir tahun. Kalau ternyata mencapai 1 nisab, ya kemudian dizakati 2,5%. Walaupun toh di tengah-tengah Agustus tadi karena diniatkan diambil, otomatis kira-kira turun ini komoditinya, uangnya disimpan. Kira-kira sampai cuma 10 juta atau 5 juta enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian nanti naik sampai akhir tahun dihitung dari Januari, bukan dari Agustus, maka ya wajib dizakati kalau sudah sampai 1 nisab. Lah yang tadi disimpan mulai Agustus, ini hitungannya nanti sampai kembali ke Agustus berikutnya, karena penghitungannya adalah masing-masing, tidak digabungkan. Jadi penghitungannya itu tersendiri. Dan ini ada istilah la aksuhu. Jadi harta yang di situ diniatkan untuk disimpan itu sudah secara otomatis mulai detik itu dengan niat itu sudah disimpan. Artinya harta simpanan sendiri. Kalau perdagangan itu tidak bisa kemudian ya sudah saya niatkan untuk dagang langsung menjadi perdagangan, belum bisa. Orang berniat berdagang itu belum dinilai start untuk dagang. Tapi caranya penghitungannya, kalau orang itu sudah mulai ada tukar menukar barangnya, jadi ada modalnya, kemudian dia dapat barang, lah mulai detik inilah, mulai akad inilah dia dihitung mulai 1 start tanggalnya untuk dimulai perdagangan. Nanti dihitung sampai 1 tahun. Jadi begitu kalau perdagangan.
Tapi kalau niat disimpan itu ya mulai dia ambil kemudian dia niatkan untuk ini saya simpan milkin niat itu, maka ya mulai detik itu kemudian sudah menjadi harta simpanan. Wala yakfuru lan ora dadi kafir sapa mungkir wujubi zakat tijarati wong kang ngingkari kewajibane zakat tijarah. Kalau kemarin secara umum orang kok kemudian mengingkari kewajiban zakat fitrah, zakat mal, itu kan langsung bisa diklaim menjadi kafir kalau yang menentang. Tapi kalau zakat tijarah perdagangan ini belum bisa dikatakan kafir. Kenapa? Lil khilafi fihi, lil khilafi krono khilaf fihi ing dalam tijarah, zakat tijarah. Di khilaf itu begini artinya, semua ulama itu belum tentu sepakat terhadap kewajiban zakat tijarah. Ada ulama yang mengatakan enggak, tijarah tidak wajib, yang wajib adalah zakat mal. Nah, zakat mal itu kan belum mesti dihasilkan dari tijarah, pokoknya malnya saja, bukan karena tijarahnya. Tadi kan dijelaskan kalau kemudian itu tijarahnya saja juga dihitung, terus kemudian harga yang disimpan karena dia niat disimpan ya dihitung sendiri gitu. Kalau itu murni tijarah mestinya ya tijarah saja kan. Ternyata ketika itu diambil juga terkena zakat. Maka orang yang mengingkari kewajiban zakat tijarah tidak serta-merta dia disebut dengan orang yang kufur atau orang kafir. Wasurito lan den syaratake diwujubi zakati maring wajib zakat fidati ing dalem emas wal fiddati lan perak la tijarata dudu perdagangan tamaman nisobin ing sempurnane nisob, atau ini dari faknya surito. Surito tamamun nisobin opo sempurna nisob lahuma kedeta apal kita ulal hauli ing dalem sekabehane taun di Allah yang musuh lan gambir entuk kurang opal malu bondo anu saking nisob fi juz'in ing dalam bagian min ajza'il hauli saking pira-pira bagiane taun. Ini bedanya antara zakat tijarah dan zakat nukut emas perak. Kalau emas perak itu dia wajib zakat satu nisab, dua haul. Haulnya ini beda dengan haulnya tijarah dengan perdagangan. Kalau haulnya emas perak itu mulai tahun awal sampai akhir itu tidak boleh kurang, tidak boleh turun dari nisab. Kalau dia turun dari nisab maka mengawali lagi kalau sudah sampai satu nisab lagi. Dan ini tidak boleh mulai awal tahun sampai akhir tahun berkurang. Jadi full tidak boleh berkurang. Kalau nanti ternyata berkurang maka tahunnya tidak bisa berubah, bisa mundur karena di tengah-tengah kurang. Tapi kalau itu terkait tentang perdagangan, maka yang dihitung itu bukan statnya, bukan tengah-tengahnya, pokoknya mulai awal sampai akhir. Ternyata di akhir tahun itu sudah mencapai satu nisab. Artinya berarti mengabaikan berapa jumlah modalnya. Kalau sudah akhir tahun itu sudah sampai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Beda dengan emas perak. Kalau emas perak di tengah-tengah kok kemudian dibelikan apa akhirnya turun, ditukarkan dengan apa akhirnya turun gitu, ya ini tidak atau ini merusak bagian haul, merusak hitungan satu tahun penuh. Tetapi kalau zakat perdagangan sekali lagi ini tidak memperhatikan satu tahun penuh itu mencapai nisab terus itu. Jadi yang penting di akhir tahun. Amma zakatu tijarati, anapun utai zakat tijarah fala yustaratu mongko ora den syaratake fiha ing dalam zakat tijarah apa tamamuhu sempurnane haul illa akhirahu kejaba akhire haul li annahu krana saktemene akhirul haul iku halatu wujubin posisi kewajiban. Jadi posisi kewajiban di zakat itu di akhir tahunnya. Kalau di akhir tahunnya sudah mencapai satu nisab, ya kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun toh di pertengahan tahun itu kemudian kurang. Nah ini bedanya apa toh? Bedanya adalah kalau perdagangan itu memang sifatnya taklibul mal, harta itu memang diputar.
Jadi ya diberikan barang, dapat uang, diberikan terus begitu gitu. Lah ini kan bisa naik turun gitu, bisa untung, bisa rugi dan seterusnya. Lah kenapa kok dihitung 1 tahun? Karena perjalanan orang berdagang nanti untung atau ruginya itu bisa dilihat dalam 1 tahunnya, bukan tiap transaksinya. Maka ketika kemudian di tengah tahun kok ternyata mungkin rugi atau kurang, nggak masalah. Yang penting nanti di akhir tahun sudah mencapai 1 nisab. Nah itu kemudian wajib dikeluarkan zakat. Wayang kodi ulang kabebet obal haulu setahun. Wayang kodi ulang kabebet obal setahun bitahalulin kelawan di selo-selo. Bitahawi zawal mungkin kelawan kasela-selane ilangi kepemilikan atna auhu ing tengah-tengah tahun biwa'adhatin kelawan tukar-menukar akhiriha utawa liyane wa'adha. Naam ya bener. Lau malaka lamun miliki sapa wong nisaban ing sak nisab. Tsumma aqrada nuli ngutangake sapa hu ing mengkono nisaban akhira ing wong liya ba'da sitati asyurin ing dalam sakwise 6 bulan ya lam yaqati mongko ora kepedhot apa al-haulu setahun. Fa in kana mongko lamun ana sapa iku malian wong kang sugih au ada utu bali apa mal ilaihi maring malik ya akhraja ngetokake sapa malik az-zakat ing zakat akhirul hauli ing akhire haul. Kenapa kok demikian? Li anal milka krana satene kepemilikan iku lam yazal ora ilang opal milku bil kulliyati kelawan sekaliane. Kenapa kok tidak hilang? Li thubuti badalihi krana tetepe gantine mengkono mal fi dhimmatil muqtaridi ing dalam tanggungane wong kang utang. Jadi begini. Orang itu mempunyai harta yang kemudian harta itu tiba-tiba di tengah bulan. Jadi bulan ke-6 itu kemudian tiba-tiba ada yang minjam. Lalu ketika ada yang minjam, pertanyaannya apakah kemudian harta ini menjadi bukan miliknya? Artinya dia punya uang 100 juta. Lalu kemudian di tengah tahun sekitar 6 bulan berikutnya dipinjam orang 60 juta, tinggal 40. Otomatis kan turun dari nisab. Pertanyaannya apakah nanti ini menggagalkan hitungan setahun pemilik uang itu karena dia dipinjam gitu? Maka jawabannya dilihat kalau nanti ternyata di akhir tahun dikembalikan lagi, maka ini tidak memutus hitungan haul. Kenapa? Hakikatnya karena orang yang dipinjam hartanya itu sebenarnya ditanggung oleh yang meminjam. Artinya dia tetap masih punya saja, bukan menjadi hilang gitu. Tetapi berpindah di orang yang meminjam. Jadi suatu saat kemudian ketika dia kembalikan kan masih miliknya, tidak hilang. Maka dihitung akhir tahun, kalau itu kemudian mencapai 1 nisab ya wajib dikeluarkan. Atau posisinya begini, orang itu orang kaya sehingga dengan harta yang tadi diambil itu masih ada harta yang lain. Maka ketika ini dipinjam orang lain, kita masih punya banyak simpanan yang lain, ini tidak memutus hitungan 1 tahun yang ia miliki karena disimpan atau karena dipinjam oleh orang lain. Karena sekali lagi dipinjam orang itu bukan menjadi hilang kepemilikan, tetapi menjadi berpindah saja tanggungan dari yang dia miliki kepada orang yang mengutang. Wakuliha yuzila Allah. Ini sebagai pengantar saja, kita lanjutkan diskusi bahwa sekali lagi zakat perdagangan itu dimulai 1 tahunnya kapan? Yakni dia melakukan transaksi untuk membeli barang sebagai komoditi dagangan. Kalau dia hanya melihat saja, ya sudah, saya sisakan uang 10 juta ini mulai saat ini untuk saya perdagangkan itu sebagai modal dagang, itu belum, sebelum dia membelanjakan uang itu. Nah ini kemudian mulai dihitung 1 tahunnya sampai nanti akhir tahun. Kalau ternyata akhir tahun mencapai 1 nisab, maka dizakati 2,5%-nya. Kalau itu zakat emas dan perak, hitungan 1 tahun itu
mulai start awal sudah mencapai nisab sampai akhir tahun dan tidak kurang di tengah-tengah. Baru kemudian di akhir berapa nisabnya wajib disakati. Begitu juga ketika orang dia berdagang, ada riba, ada untung, kemudian diambil, disimpan, sudah ini saya sisakan, tidak ikut saya putar lagi, saya simpan pokoknya itu. Maka mulai detik itulah tidak ikut termasuk bagian zakat perdagangan, tetapi dia dihitung sendiri sebagai zakat harta yang disimpan. Saya kira itu sebagai materi kali ini. Kita lanjutkan diskusi, monggo. Coba yang tanya, ayo. Mas. Monggo. Siapa? Tidak ada? Nah, aku nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang masalah perdagangan ini benar-benar banyak permasalahan dan problem berkaitan dengan zakat, karena masyarakat awam ini terkait dengan perdagangan ini masih awam sekali, sehingga belum paham betul kaitannya dengan kewajiban untuk menyampaikan zakatnya. Yang perlu kita tanyakan di dalam perdagangan, mungkin untuk perdagangan yang tradisional di desa-desa dengan administrasi yang kurang tertib, ini untuk menghitung barang dagangan dalam waktu 1 tahun ini kadang-kadang mengalami kesulitan. Jadi misalnya ini kan sudah terlalu banyak, tapi administrasinya itu kalau orang yang dari awalnya itu misalnya ya hanya tamatan SD atau tapi dia punya skill, punya kemampuan perdagangan yang sangat kuat, tapi di dalam menghitung itu tidak ada administrasi yang terkait. Kemudian ketika kita itu tidak bisa menghitung barang dagangan kita atau kemungkinan kesulitan untuk menghitung, kemudian mencoba untuk mengeluarkan zakat dalam waktu 1 tahun itu, misalnya begini, setiap belanja untuk dagang diambil 2,5% untuk zakat. Seperti kalau pegawai mungkin bisa takjil lah, seperti itu gambarannya. Kemudian setiap dagang diambil 2,5%. Setiap beli dagangan terus gitu. Itu nanti apa bisa model ataupun sistem seperti itu. Akhirnya kan seluruh harta dagangan yang berputar ini kan sudah dalam waktu 1 tahun ini kan sudah dizakat semua. Jadi ketika belanja ambil 2,5% disisihkan, belanja 2,5% disisihkan. Katakanlah misalnya belanjanya 10 juta, diambil 250 untuk zakat, langsung disisihkan. Beberapa hari lagi atau 1 minggu atau 2 minggu yang akan datang juga seperti itu. Dan sampai 1 tahun itu nanti apa harus menghitung 1 tahun, kemudian seluruh dagangannya dihitung terus dikroskan dengan jumlah zakat yang sudah disimpan. Sementara barangkali itu Gus untuk pertanyaan dari kami, karena ini barangkali juga banyak terjadi di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Jadi semua ada orang itu dagang ya, dagang toko kelontong lah. Yeah. Di situ jual gula, kemudian sandal, keperluan rumah tangga, ebor, macam-macam lah kayak gitu. Lalu bagaimana kalau cara menghitungnya, kan ribet ini, per itemnya ribet. Yeah. Terus akhirnya dia mensiasati begini, dia ketika belanja itu sekian juta itu, sekitar 1 juta. 1 juta kan kalau 2,5%-nya adalah 25.000 gitu. Jadi tiap 1 juta kemudian keluar 25. Sekarang pertanyaannya begini, bolehkah orang itu kemudian takjiluz zakat? Jadi sebelum akhir tahun sudah dikeluarkan zakatnya? Jawabannya boleh.
Tapi apakah kemudian yang dilakukan pedagang yang seperti ini dibenarkan? Masih ada pertanyaan. Kenapa? Karena dalam orang memutar harga dagangan itu yang dihitung adalah hasilnya atau keuntungannya, bukan harga beli. Jadi barang itu kan ketika kemudian kita jual, yang dihitung kan bukan harga belinya, tapi adalah harga putarannya. Dan putarannya kan belum tentu 2,5%, bisa kemudian 10%-nya, bisa dan seterusnya gitu. Maka yang paling aman itu begini cara menghitungnya. Yang penting pedagang tersebut ingat kapan dia awal tahunnya dia berdagang, itu penting. Lalu di tengah perjalanan dia sama di lacinya ada uang 5 juta biar diambil, kemudian untuk sangu anaknya, kemudian ini diambil lagi untuk beli perabotan, beli lagi, pokoknya tidak masuk ke dagangan lagi, ini tidak masalah. Hanya ini tidak dihitung dikembalikan lagi, tidak. Ya ini karena uang ini kita pakai. Atau bahkan uang ini kalau orang tersebut itu bagian dari perusahaan, diambil untuk transportasi. Jadi beli mobil, kemudian meubiler, beli meja macam-macam, bahkan beli aplikasi dan seterusnya begitu. Ini bukan komoditi untuk diperdagangkan. Maka uang yang ini yang dibelikan untuk benda-benda ini tidak wajib untuk dizakati. Nah, dari awal tadi, awal tahun tanggal sekian, kemudian di akhir tahun tinggal kita lihat, rasanya untung yang kita pegang itu berapa. Berarti dia kan ngerti kan, oh alhamdulillah ini dapat 50 juta ini yang di tangan kita. Lalu kemudian tadi truk kelompok tadi kita hitung, oh sabunnya jumlahnya sekian, masih sekian, berasnya masih sekian, gulanya masih sekian, sandal, kebutuhan rumah tangga sekian, dan seterusnya. Kalau itu nyata digabung dengan yang tadi, yang 50 juta yang dipegang itu, keuntungan itu dan harga perdagangannya ternyata kok mencapai melampaui 1 nisab, ya di detik itu maka tinggal hitung 2,5% dari harta yang tersisa itu plus dagangan. Di dagangan dan harta tersisa itu masih dihitung satu kesatuan. Nah, 2,5% dari total itulah yang kemudian nanti kita keluarkan bila mencapai 1 nisab. Kalau tidak sampai 1 nisab, ya aman-aman saja. Jadi kalau kemudian perputarannya tiap bulan belanja lagi, kemudian tidak digunakan untuk perputaran, tapi digunakan untuk barang-barang tertentu yang di luar perdagangan, ya nggak masalah. Artinya itu tidak mengurangi atau itu tidak dihitung bagian dari yang harus dizakati. Gambaran gampangnya begitu. Jadi sebetulnya barang yang kita beli itu adalah barang dagangan. Betul. Yeah. Bukan barang yang akan kita sisihkan. Nah, betul. Yeah. Yang kita sisihkan adalah nominal zakat. Kadar zakatnya 2,5% kita sisihkan. Dan ini sewaktu-waktu misalnya ada tuh kita berikan. Misalnya seperti itu. Yeah. Cadangan untuk ketika ada orang cari sumbangan atau mungkin ada tetangga kita yang mustahik kita berikan. Tapi bukan barang yang kita beli setiap bulan, katakan yang saya katakan 10 juta itu tadi, itu barang yang harus kita sisihkan, bukan. Tapi ini justru barang dagangan. Jadi setiap kulaan istilahnya, setiap kulaan itu kita sisihkan 2,5%. Kita simpan, kita gunakan untuk zakat. Terus setiap bulan seperti itu. Nah, akhirnya akhir tahun barang dagangan ini tetap berkembang. Kita tidak bisa menghitung keuntungan saya berapa. Karena ini sudah bercampur jadi satu dengan barang dagangan. Kalaupun ada misalnya ada uang cash, ini termasuk uang cash ini adalah persiapan untuk kita belikan lagi dagangan. Itu seperti artinya uang ini bukan kita sisihkan untuk kita simpan, bukan. Tapi yang justru yang kita simpan adalah kadar zakatnya. Maka yang kita tanyakan model seperti ini, apa di akhir tahun itu harus menghitung ulang? Itu. Iya. Makasih Gus. Makasih Pak Haji Purnomo. Jadi sebenarnya kewajiban zakat kan di akhir haul. Jadi akhir tahun. Kalau kemudian di tengah-tengah kemudian kita melakukan boleh. Tapi berapa kadar pastinya itu dihitung di akhir tahun. Maka kita tidak bisa memastikan dengan sistem seperti itu orang kemudian pasti sudah mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Karena belum tentu kemudian ada orang membeli itu tiba-tiba dalam porsi banyak,
kemudian dia tidak menghitung harganya, yang penting sekian Pak. Padahal melebihi dari harga normal. Kan biasa saja berarti 2,5% yang tadi kita perkirakan harga ternyata melebihi. Nah kalau demikian berarti kan 2,5%-nya di akhir tahun ternyata kita kuruskan bisa saja kurang dari yang sebenarnya. Bisa lebih. Bisa juga lebih. Ya. Kalau kemudian lebih ya alhamdulillah nggak apa-apa, yang lebih hanya sodako. Tapi kalau kurang berarti belum menutup semua kewajiban yang seharusnya dilakukan. Tapi sistem yang demikian dibenarkan, artinya di tengah tahun itu kemudian sudah bagian yang dikeluarkan. Jadi begini, pokok zakat dari tijarah itu dia boleh dikeluarkan di tahun itu, belum untuk mengeluarkan tahun yang kedua. Jadi takjilnya hanya boleh di tahun itu, nggak boleh kemudian perhitungan perdagangan yang tahun belakang kita kita maju ke belakang, kemudian sudah kita zakati di tahun sebelumnya. Nah itu tidak boleh. Kalau kemudian di tahun itu juga seperti zakat fitrah itu boleh diajukan saat Ramadan, karena rame-ramenya Ramadan segera mengeluarkan boleh. Tapi sebelum Ramadan dikeluarkan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ada lagi. Ayo. No. Netizen apa? Netizen. Oke. Itulah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya, Gus. Ya. Ini ada yang bertanya dari penonton live IG-nya di Basnas. Pertanyaannya terkait dengan zakat perdagangan ini, apabila harta dalam perdagangan ini tidak bergerak, apakah juga tetap harus dizakati seperti itu? Contohnya? Oke, paham saya. Begini, ada orang itu berniat membeli mobil atau kemudian dia buat showroom Tanah. atau tanah. Lalu kemudian mulai Januari dia beli tanah untuk dijual. Nah, kemudian buat plang dan seterusnya, mobil bukan showroom dan seterusnya. Tapi ternyata di pertengahan tahun itu sama sekali tidak bergerak. Artinya jual beli tidak ada dan seterusnya tidak ada. Apa kemudian sampai akhir tahun itu juga dihitung? Maka kalau komoditi ini melebihi satu nisab, walaupun dalam perjalanan tahun tidak ada aktivitas transaksi, tapi di awal sudah diniati dengan kemudian membeli barang sebagai komoditi untuk dijual, walaupun toh ini tidak bergerak, bahasanya tidak bergerak itu artinya tidak terjadi transaksi, ayam saja, dibeli tanah itu 2 tahun ya begitu saja, maka tiap tahun juga harus wajib dizakati kalau itu melebihi dalam satu nisab. Tetap wajib dizakati kalau barang dagangan tersebut sudah mencapai satu nisab per tahunnya. Walaupun tahun kedua begitu lagi, tahun ketiga begitu lagi. Biasanya ini seperti pengusaha properti. Ada banyak teman yang pengusaha properti itu awalnya tuh hutang, Pak. Ya. Jadi hutang, kemudian di awal hutangnya itu miliaran, ya kemudian per tahun terus berupa aset-aset yang ada, itu juga miliaran juga, dia harus dizakati. Walaupun di tahun pertama biasanya belum ada pembeli, baru di tahun kedua ada pembeli 1, 2, 3, dan biasanya jaraknya itu sekitar 5 tahun. Baru 5 tahun itu full dari semua komoditi terjual semua. Dan baru kemudian di akhir itu biasanya bendon buri itu. Yang zakat paling besar ya di akhir karena semua sudah terjual. Jadi hitungannya tetap walaupun tidak terjadi transaksi atau ayam-ayam saja, jadi tidak berpindah bahasanya, tetap wajib untuk dikeluarkan zakatnya dalam akhir tahun kalau sudah mencapai satu nisab. Oke, betul. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini seputar zakat perdagangan, jadi kita bisa menghitung bagaimana zakat perdagangan itu dimulai
lalu kemudian di pertengahan apakah kemudian hasilnya itu disimpan atau dilupakan emas dan perak. Kalau iya, itu berarti itu tidak bagian dari dihitung sebagai harta tijarah lagi, tapi dihitung sebagai harta tersendiri. Ada istilahnya namanya riba sama asal. Ada modal dan ada keuntungan. Keuntungan dihitung sendiri karena tadi disimpan niatnya, tidak untuk diputar lagi. Lalu kemudian perbedaannya emas dan perak itu, kalau emas dalam setahun full harus mencapai 1 nisab terus, tapi kalau perdagangan walaupun di tengah-tengah turun tidak sampai 1 nisab, tidak masalah. Yang penting di akhir tahun itu mencapai nisab dan itu kemudian baru wajib zakatnya. Jadi waktu kewajiban zakatnya di sini. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita doa kafaratul majlis. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya tidak ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah. Alhamdulillah.